Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farel Agus Satria dengan NIM 2504060005. Saya di sini ingin menjelaskan tentang materi kecerdasan kolbiah dalam psikolog Islam yang ditempuh oleh dosen Bu Siti Munawati, Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini ada latar belakang. Latar belakangnya, kecerdasan adalah anugerah istimewa yang dimiliki oleh manusia makhluk dan memiliki kecerdasan yang terbatas, sedangkan manusia tidak. Dengan kecerdasan manusia mampu memahami segala fenomena kehidupan secara mendalam. Dengan kecerdasan pola manusia mampu mengetahui suatu kejadian, kemudian mengambil hikmah dan pembelajaran dari manusia menjadi lebih beradab dan menjadi bijak karena memiliki kecerdasan itu. Pengertian macam-macam kecerdasan, yaitu yang pertama, kemampuan untuk berpikir abstrak. Yang kedua, kemampuan untuk menangkap hubungan-hubungan dan untuk belajar serta. Yang ketiga, kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap situasi baru. Ada juga Islam dan kecerdasan qobliyah. Kecerdasan qobliyah adalah menggunakan sejumlah kemampuan diri secara tepat dan sempurna untuk mengenal kalbun dan aktivitas-aktivitasnya, mengelola dan mengekspresikan jenis-jenis kalbun secara benar, memotivasi kalbu untuk membina moralitas, hubungan dengan orang lama, dan hubungan ubudiyah dengan Allah. Ada juga bentuk-bentuk dari kecerdasan intelektual, emosional, moral, spiritual, dan agama, yaitu bentuk-bentuk kecerdasan qalbiyah seperti kecerdasan intelektual, emosi, moral, spiritual, dan beragam, sulit dipisahkan. Sebabnya semuanya merupakan perilaku qalbu. Barangkali yang dapat membedakan adalah niat dan motivasi yang mendorong perilaku qalbiyah. Apakah perilaku itu berasal dari insaniyah atau ilahi? Yaitu contohnya, yang pertama adalah kecerdasan ikhbad. Yang kedua adalah kecerdasan juhud. Yang ketiga, kecerdasan wara. Yang keempat, kecerdasan dalam berharap baik atau raza. Yang kelima, kecerdasan riyah. Yang terakhir, kecerdasan muqarabah. Metode menumbuh kembangan kecerdasan qalbiyah. Kecerdasan qalbiyah bukan hanya semata-mata diperoleh dari aktivitas yang diusahakan atau kasbi yang ditempuh melalui tahapan-tahapan spiritual maupun makomat, tetapi juga diperoleh dari anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, peroleh kecerdasan qalbiyah sangat subjektif. Sosok manusia yang telah mencapai kecerdasan qalbiyah yang sempurna adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Secara fisik, beliau pernah dibedakan kalbunya sebanyak 4 kali oleh malaikat Jibril dan disucikan oleh air Zam-Zam. Salah satu perbedaannya adalah ketika beliau akan melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Kemampuan adaptasi dan berpikir abstrak dalam menyelesaikan masalah secara cepat dan efektif, yaitu untuk meraih kecerdasan qalbiyah memang bukanlah hal yang mudah. Kita perlu melatih diri. Paling tidak ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Pertama, kenali diri sendiri. Seseorang yang mengenali dirinya mengatur kondisi jiwanya serta riak gelombang keimanan di hatinya, maka ia akan mengetahui tindakan apa yang paling tepat yang harus dilakukan. Ada juga kesimpulannya, yaitu kecerdasan merupakan interaksi aktif antara kemampuan yang dibawa sejak lahir dan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan yang menghasilkan kemampuan individu
untuk memperoleh, mengingatkan, dan menggunakan pengetahuan yang ia miliki. Digunakan dalam berpikir kompleks dan abstrak, serta memahami hubungan-hubungan yang ada dalam objek peristiwa, ide, dan kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari secara cepat dan efektif. Ada juga sarannya, yaitu isinya, dengan adanya makalah ini kita mengetahui tentang kecerdasan kolbiah, dan semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan mahasiswa di kehidupan yang akan datang. Sekian dari saya, Farel Agus Satria, dengan NIM 250406005 dengan prodi Sistem Informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit lu?